anak-anak muda, di waktu yang baik ini saya coba berbagi tentang jomblo. Bukan nasib, namun sebuah prinsip hidup. So, saya berdoa teman-teman yang masih single, yang masih jomblo, ini dapat menguatkan kamu, ini dapat memberimu semangat sehingga engkau tidak berpikir yang lain-lain, namun sebaliknya engkau jadi antusias, engkau jadi bersukacita, ya. Nah, bagi saya jomblo itu bukan status atau jati diri. Jadi kalau kita sekarang belum punya pasangan, itu bukan sebuah status, apalagi jati diri. Bagi saya jomblo adalah sebuah proses. Proses apa? Proses penantian pasangan hidup yang tepat yang sedang Tuhan persiapkan. Itulah definisi daripada jomblo. Proses penantian pasangan hidup yang tepat yang sedang dipersiapkan Tuhan. So, tanam baik ini di hatimu anak-anak muda, ya. Jomblo berkualitas, dia tahu persis kapan dia akan berpacaran. Bukan tidak ada yang suka sama dia. Ya, bukan tidak ada yang suka dia. Bisa jadi banyak yang suka sama dia. Tapi jomblo yang berkualitas, dia tahu kapan waktunya. Itu yang keren tuh. Itu yang keren. Dan dia tidak terlalu memusingkan apa kata orang, apa pendapat orang, sebab dia tahu kapan waktunya. Ya. Kemudian jomblo berkualitas, dia tidak sembarangan memilih pasangan hidup. Dia sangat selektif dan ukurannya adalah firman Tuhan. Nah, bagi saya yang begini nih keren. Yang begini-begini nih pasti akan dapat yang terbaik. Jomblo berkualitas, dia memiliki standar dan kualitas sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin banyak yang mendekati dia yang tampan. Mungkin banyak yang mendekati dia yang cantik. Mungkin banyak yang mendekati dia yang pekerjaannya bagus, sudah mapan. Tapi dia lihat kualitasnya sesuai dengan firman Tuhan. Dia lihat, ya, dia pelajari apakah ini sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, ini yang bagi saya keren nih. Anak-anak muda gini keren, ya. Jomblo bukan karena tidak laku, ya, namun karena prinsip hidupnya yang memang patut diajungi jempol, bahwa dia pengen mendapatkan yang terbaik yang sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, saya dapati zaman sekarang, ya, zaman sekarang saya dapatin, dan saya banyak juga konseling, ya. Saya dapati zaman sekarang ini banyak anak-anak muda, ya, dan saya berdoa itu bukan kamu, mungkin yang lain. Banyak anak-anak muda yang begitu udah tampan, begitu udah cantik, terus dompetnya lagi tebal, pekerjaannya bagus, profesinya bagus, udah pokoknya sikat aja, tembaklah, langsung nyatakan cinta lah, langsung berpacaran lah, tanpa dia memperdulikan karakternya. Nah, hanya karena wajahnya, dan kemudian dibawa ke pernikahan. Bayangin, dia bawa ke pernikahan dengan semua mungkin pekerjaan yang bagus, dengan semua mungkin uang yang banyak, tapi masuk pernikahan tertekan, tidak damai sejahtera, gusar, dan yang paling mengerikan, merasa tidak nyaman, merasa tertekan, merasa bahkan tersiksa, bahkan mungkin disiksa. Nah, akibatnya apa? Pengen pisah. Nah, kalau ditanya kenapa, bukankah suamimu tampan, kaya, dan lain-lain? Kenapa bukankah istrimu cantik, pekerjaan bagus? Memang seperti itu. Tapi saya tertekan di dalam. Karena apa? Karakternya berantakan. So, anak-anak muda, jangan sembarangan. Perhatikan bibit bobotnya. Jangan sembarangan. Jangan hanya karena modal tampang saja, hanya karena modal cinta saja, hanya karena modal cantik saja. Cinta itu realistis, ya.
bisa diukur, dan ukurannya adalah firman Tuhan. Jangan hanya karena itu cinta, cinta, cinta. Anda kalau mau pelajari rumah tangga dibangun itu dengan hikmat kebijaksanaan, bukan sekedar cinta-cintaan. Ya, saya ingat pesan dari om saya. Om saya bilang, setampan apapun seseorang, secantik apapun seseorang, tapi begitu karakternya berantakan, maka ujungnya engkau akan bosan, membosankan, bahkan akan ilfil dan enek. Karena apa? Karakternya yang buruk. So, jangan sembarangan. Cinta itu realistis, bisa diukur sesuai dengan standar firman Tuhan. Dengar ini baik anak-anak muda, ya. Buka hatimu supaya engkau mendapatkan yang terbaik, ya. Nah, saya berikan berikut ciri-ciri jomblo yang terbaik. Ciri-ciri jomblo yang berkualitas dan berprinsip. Dan aku harap itu kamu yang menonton ini. Itu kamu yang menonton ini. Yang pertama, dia sabar, tenang, dan tidak terburu-buru. Saya ulang, dia sabar, dia tenang, dan tidak terburu-buru. Bagi saya orang yang seperti ini adalah jomblo yang sangat berkualitas, sangat diharapkan. Karena apa? Dia sabar, tenang, dan tidak terburu-buru. Orang kalau terburu-buru, pelajari orang terburu-buru. Anda kalau lihat orang terburu-buru, dia nggak lihat kanan kiri, bahkan dia sering nabrak sana sini. Karena apa? Terburu-buru, tergesa-gesa. Tapi kalau orang tenang, dia dapat berdoa, dia dapat berpikir, dia bisa mengambil keputusan dengan bijaksana. So, jomblo yang berkualitas yang terbaik adalah jomblo yang tenang, sabar, dan tidak terburu-buru. Saya berharap kamu tidak terburu-buru, ya. Ingat, Tuhan sudah siapkan pasangan hidupmu. Santai, bro, santai sis, ya. Yang kedua adalah ciri-ciri cewek atau cowok yang berkualitas. Jomblo yang berkualitas adalah memperhatikan karakter. Artinya di sini dia memperhatikan bibit dan bobotnya. Ya, dia mungkin ada orang yang suka sama dia, ya, atau mungkin ada yang suka sama kamu. Mungkin anggaplah dia tampan, anggaplah dia mungkin dia cantik atau pekerjaan bagus. Tapi kamu memperhatikan bibit bobotnya. Apa itu bibit bobotnya? Bibit bobotnya itu gini, rajin atau tidak. Itu bibit bobotnya. Kalau kamu dapati malas, ya ampun, tidur-tiduran, ya ampun. Nah, ini yang tidak berbobot nih. Yang kedua, bibit bobot itu artinya disiplin atau tidak. Sebab tanpa disiplin tidak akan ada jadi apapun. Tidak akan ada jadi. Artinya fokus apa tidak. Tanpa sebuah kefokusan atau sebuah kedisiplinan, maka tidak ada yang jadi apapun. Itu bibit bobotnya. Kemudian apa lagi? Jujur apa tidak? Ini juga bibit bobotnya. Coba pelajari, ini orang jujur apa tidak? Atau jangan-jangan orang ini pembohong? Sebab hari ini banyak saya dapati pembohong-pembohong yang kelihatannya baik, kelihatannya begini, tapi ternyata pembohong. Ya, so perhatikan bibit bobotnya. Kemudian apa lagi? Berintegritas apa tidak? Orang ini ada orang atau tidak ada orang, sama tidak perkataannya? Ada pemimpin atau tidak ada pemimpin, sama tidak kinerjanya? Itu yang disebut dengan integritas. Perhatikan bibit dan bobotnya. Kemudian apa lagi? Takut Tuhan apa tidak? Nah, setelah kamu dekat dengan dia, setelah kamu alami hubungan dengan dia, atau mungkin setelah kamu berjumpa beberapa kali, kamu dapatin dia sama sekali tidak takut Tuhan. Dia mungkin minum-minum terlarang, mungkin ngerokok, mungkin segala macam. Nah, coba perhatikan bibit dan bobotnya. Jangan sembarangan. Apakah dia mengeluarkan kata-kata umpat, kata-kata kasar, kata-kata maki? Coba perhatikan bibit bobotnya. Jangan sembarangan. Ya, jadi ciri-ciri jomblo
yang terbaik, yang berkualitas, yang the best adalah yang pertama, dia sabar, tenang, dan tidak terburu-buru. Yang kedua, dia memperhatikan karakternya, bibit dan bobotnya. Yang ketiga adalah dia memperhatikan masa lalu orang itu seperti apa. Ini kita mesti perhatikan baik-baik masa lalunya seperti apa. Karena saya dapatin ada orang setelah mau tunangan, setelah tunangan bahkan, atau setelah mau menikah, atau bahkan setelah menikah, baru dia tahu bahwa pasangannya ini di masa lalunya sempat punya anak dari orang lain. Nah, ini yang maksudnya saya kecolongan. Kecolongan dalam arti dia tidak memperhatikan masa lalunya, main sikat aja. Nah, begitu udah diberkati, kan udah gak bisa lagi. Sudah diberkati. Firman Tuhan bilang apa yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia, tidak bisa dipisahkan oleh manusia. So, perhatikan baik-baik masa lalunya. Pelajari masa lalunya. Ini gimana sih masa lalunya? Ya, jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Perhatikan apakah dia pernah menikah. Itu perhatikan baik-baik itu. Ya, kemudian apa lagi? Perhatikan keluarganya. Keluarganya seperti apa sih sebenarnya? Karena tidak semua keluarga itu benar. Saya dapati ada temen ya, masa orang tuanya usulkan untuk pisah dengan pasangannya, pisah dengan istrinya, pisah dengan suaminya. Coba lihat, kan ini nggak normal. Jadi jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, ya. Coba perhatikan dengan baik. Bagaimana ini keluarganya? Keluarga ini takut Tuhan apa tidak? Keluarga ini hidup dalam kebenaran apa tidak? Coba perhatikan. Bagaimana dia mendidik anaknya? Bagaimana dia mendidik keluarganya? Perhatikan dengan baik. Ya, kemudian coba perhatikan kecenderungan dosanya seperti apa? Kecenderungan dosanya seperti apa? Ketika kamu dekat sama dia, kecenderungan dosanya itu seperti apa? Kan ada orangnya ketika kita dekat, dia coba melakukan hal-hal yang bersentuhan dengan dosa. Dan bahkan kita telepon, video call, selalu mengarah ke hal-hal yang berhubungan dengan dosa. Coba pelajari kecenderungannya apa. Oh, orang ini kecenderungannya dosa nih. Nah, begitu kamu pelajari, kamu yakin enggak model begini kamu akan bawa ke masa depanmu? So, jadilah maksudnya saya, jadilah jomblo yang berprinsip. Jangan sembarangan, ya. Kemudian apa? Perhatikan dia dewasa apa tidak. Nah, saya selalu bilang begini, bahaya sekali kalau kita berpacaran atau menjalin hubungan dengan seseorang yang masih sifat kekanak-kanakan. Kenapa saya katakan bersifat kanak-kanakan bahaya? Karena dunia anak-anak itu jelas dunianya adalah main-main. Jadi kalau kamu berpacaran dengan orang yang masih sifat ke anak-anak, maka hubunganmu akan dijadikan tempat dia bermain-main. Dia cuek, dia hanya mementingkan diri sendiri, egois, tidak memperhatikan. Akhirnya apa? Luka yang terjadi, kekecewaan yang terjadi. Karena apa? Masih sifat kekanak-kanakan. So, teman-teman muda, perhatikan dengan baik. Apakah orang ini dewasa apa tidak? Sebab tanpa kedewasaan tidak ada masa depan di dalam hubunganmu. Tidak ada masa depan. Tapi begitu hubunganmu dijalin dengan kedewasaan, maka hubunganmu akan bertumbuh dan hubungan memiliki masa depan. Yang kemudian yang terakhir adalah ciri-ciri jomblo terbaik, berkualitas dan berprinsip adalah dia memiliki visi dan perencanaan yang jelas. Jadi kamu tanya 5 tahun ke depan, tanya tahun depan, dia bisa jawab dengan jelas, dengan rinci, dengan mantap. Karena apa? Dia punya visi ke depan dan dia punya perencanaan ke depan. Ya, jadi teman-teman, ini yang boleh saya sampaikan. Ingatlah ini, pernikahan hanya sekali seumur hidup. Begitu diberkati, maka dialah menjadi suami dan istrimu sampai selama-lamanya. Tidak ada alasan apapun untuk kelak engkau akan berpisah. So, jadilah jomblo yang berprinsip, jangan sembarangan, ya.
Dan saya juga berdoa engkau mendapatkan pasangan yang dewasa, ya, pasangan yang bertanggung jawab, pasangan yang berkualitas, punya bibit dan bobot, sehingga hubunganmu kelak hubungan yang diberkati Tuhan dan hubungan yang menjadi berkat bagi orang lain. So, ingat, jomblo itu bukan nasib, tapi soal prinsip hidup yang terbaik. Ya, tetap semangat anak-anak muda. Ya, percayalah bahwa hari ini, hari besok, dan tahun ini, dan tahun-tahun depan ada mujizat besar yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Ya, God bless you, God bless you, God bless you.